Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman pegoes yang sering mengakses Dennis Bike seluruh Indonesia. Pada siang ini Dennis Bike senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Ada hal yang terkesan ya, yang waktu saya bukan terkesan ya, jadi cukup terenyuh juga ya, yang waktu saya mengalami kecelakaan ya. Kecelakaan sepeda ya. Saat itu saya menggunakan sepeda Grevo yang ini ya. Ini ya. Kemudian saya berusaha memperbaiki forknya ya, dan yang bengkok, tapi tidak berhasil teman-teman. Terus setelah saya gunakan ya, coba gunakan, tetap ya. Saya gunakan ya, saya goes demikian rupa, pada kecepatannya kurang lebih 20 km per jam. Tangan saya lepaskan ya, itu sepeda tuh cenderung ya, tidak stabil ya, agak miring ke, lupa saya. Oke, ini miring ke kiri teman-teman ya, dia miring ke kiri ya, artinya fork itu masih ada ya ketidaklurusan ya, dan menyebabkan letak rim ini, letak roda depan ini tidak sejajar dengan roda belakang. Ini teman-teman, nah inilah kondisi inilah yang mengingatkan saya, ini salah satu hal yang mungkin ya bisa terjadi ke teman-teman juga semua ya. Artinya sepeda itu jatuh atau kita jatuh atau tertabrak ya, atau barangkali ya ada hal yang terjadi dengan ketidakakurasian ya, proses fabrikasi ya, atau proses ini ya, proses merakitnya velg ya, sehingga itu tidak tepat dudukannya. Atau mungkin juga terjadi ya kondisi yang tidak akurat dari penyetelan ini semua. Antara frame ya, roda depan dan roda belakang ini tidak tepat, sehingga itu terjadi ketidaktepatan daripada garis tengah ya, garis tengah frame atau frame ini ya, itu tidak sejajar dengan peletakan roda sepeda depan dan belakang. Itu ya teman-teman. Oke, jadi tema kali ini yang saya bawakan adalah mengenai pengecekan penormalan posisi roda sepeda. Oke, roda sepeda itu kalau dirakit ya, atau barangkali itu produk dari pabrikan ya, itu ya mereka memperhitungkan ya keakurasiannya ya. Teman, yang terjadi akan terjadi pada saat kita merakit ya, atau kita memasang ya kembali ya, menyetor kembali atau menginikan rim ya pada velgnya ya, rim ya pada hub ya, baik roda depan ataupun roda belakang ya, itu akan bisa terjadi ketidakakuratan ya mengenai pemasangan ini semua gitu ya. Oke, ini semua ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan ya, kondisi roda sepeda itu ya, itu seharusnya lurus teman-teman ya. Artinya roda sepeda itu ya, ban depan ya. Nah, dikata ada posisi ban depan dan ban belakang seperti ini ya. Dalam kondisi normal itu stang tegak lurus dengan garis tengah frame itu harusnya lurus teman-teman ya. Tidak boleh posisinya dia miring, ban depan miring ke kanan ya, seperti ini ya, atau ban depan ini miring ke kiri. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Atau barangkali kondisinya
ban ini miring seperti ini teman. Nah, miring posisi seperti ini ya. Ini miring ke kanan atau miring ke kiri seperti ini. Nah, seperti ini. Itu tidak boleh terjadi. Ini harus lurus, oke? Nah, jadi kondisi seperti ini ya, kita jabarkan menjadi analisisnya ya. Gimana kondisi posisi ban depan ya terhadap roda belakang ini ya. Kemudian gimana perbaikannya? Ini perbaikannya, oke? Nah, kenapa ini bisa terjadi sebab ini? Jadi ada tiga posisi atau tiga kondisi di mana ban depan ya ini dan ban belakang yang ini ya ini tidak normal teman-teman, terjadi ketidaknormalan. Oke, kita bahas sama-sama ya. Ini jadi dengan pembahasan ini kita akan mendapatkan suatu cara memperbaikinya atau solusi perbaikannya, kemana ban itu bergeser dan gimana nanti kita mengatasinya. Oke teman-teman, tadi di awal video saya sudah mengtes ya dengan cara sederhana bagaimana saya melepas tangan ya sepeda road ini ya yang race bar ini ya. Jadi pada saat kondisi pengetesan yang umum ya, kita jalan 20 km/jam dan melepas tangan ya, itu pasti sepeda akan bergerak lurus teman-teman. Andai kata bergerak ada jarak ya, pergeseran ya, ban depan dan ban belakang itu ke kiri atau ke kanan, itu pasti akan cenderung sepeda itu akan miring teman-teman, cenderung miring ke kiri. Andai kata dia bergeser ke kiri dan miring ke kanan, andai kata ban depan itu bergeser ke kanan. Oke teman-teman, kita bahas sama-sama satu-satu. Oke teman-teman, sebelum membahas ya, saya ingin memperlihatkan ini fork ya, fork untuk suspensi ya, yang shock absorber ya. Ini biasanya ini jarang terjadi suatu kelainan ini kecuali tertubruk fatal dan jatuh fatal ya. Ini mungkin akan berubah, ini kokoh ya teman-teman ya. Tapi yang bisa terjadi adalah pada fork yang ini teman-teman, yang bentuknya yang dari aluminium alloy ya, ataupun dari kromoli ya, aluminium alloy, kromoli ya, atau kromoli atau steel sekalipun ya. Tapi kalau untuk yang jenis fork ya, yang dari bahan ini ya, karbon ya, itu jarang terjadi teman-teman. Kondisi yang tadi saya sebutkan dia bergeser jarang terjadi karena ini lihat sekali. Ataupun andai kata pun ini terjadi pergeseran ya, ini pasti patah teman-teman, pasti patah. Nah, ini bahan karbon, ini bahan aluminium alloy ya. Nah ini bahan steel yang ini, itu pasti bisa terjadi yang ini. Nah andai kata yang shock absorber ini itu jarang terjadi, ini karena kokoh. Jadi perhatikanlah kalau yang terjadi itu hanya yang non shock absorber teman-teman. Oke, yang pertama ya kondisinya itu posisi roda depan ya. Nah ini ya terhadap roda belakang ini ya. Itu tadi roda depan itu seperti ini teman-teman. Ini roda depan ini ya. Nah kalau dari posisi depan sana ya, itu mungkin terbalik dari saya ya. Nanti kata ini bergeser ini bisa bergeser teman-teman, bergeser ke kanan ya, sini, atau ini bergeser ke kiri sini. Nah sini. Nah kenapa sebabnya teman-teman? Nah ini ada sebab-sebabnya terjadi ya. Ini seperti ini. Nah itu perakitan. Nah perakitan velg ini ya, yang ini itu tidak dirakit dengan baik teman-teman. Artinya posisi ban ini ya seharusnya ada di tengah-tengah. Kalau untuk ban depan yang tanpa disk ya, tanpa rotor disk ya, ini biasanya di tengah-tengah. Tuh, kalau dengan rotor disk di sini dia agak bergeser teman-teman. Jadi kita perhatikan aja. Nah ini celah antara yang ada di pangkal fork ini ya. Nah ini ya, ini harus sama teman-teman. Nah artinya kondisi ini dia berada di tengah-tengah gitu loh. Andai kata ini bergeser, artinya ya ini ada pergeseran ke kiri atau kanan. Gitu juga yang ini teman-teman, sama ya. Ini harus ada di tengah-tengah ya. Nah yang lebih kelihatan ya itu ini mepet sekali ya. Ini memang harus ada di tengah-tengah ini. Kalau dia bergeser ya, ini artinya sini perakitan antara rim ya atau velg dengan halnya itu kurang tepat teman-teman. Artinya harus kembali. Itu teman-teman ya. Jadi perakitan velg dan hal ini kurang presisi. Dia ada pergeseran ya. Geseran di sini, oke. Nah, velg. Nah, buktinya apa? Velg tidak di tengah celah fork. Nah, tidak di tengah celah fork ini ya, ini. Atau kalau yang untuk roda belakang kita bisa melihat ini tidak ada di tengah-tengah ini.
Nah, di tengah chain stay ya, atau seat stay ini tidak ada tengah sini atau tengah sini. Oke, sama di sini teman-teman ya. Ini di chain stay tidak atau di seat stay. Oke. Nah, ini gimana cara memperbaikinya? Yaitu dengan penyetelan kembali posisi pelek ya. Ini mengenai videonya mengenai penyetelan posisi pelek terhadap hat udah ada ya. Tinggal kita geser aja ke kiri atau ke kanan. Seperti ini perbaikannya. Nah, untuk kondisi yang kedua ini yaitu kondisi yang posisi roda depan terhadap roda belakang ini dia miring ke kiri atau ke kanan. Nah, ini tadi udah saya sebutkan ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Posisi roda depan ini, nah ini kalau ini bergeser ke kanan di sini ya, seperti ini ya. Nah, misalkan tidak lurus ini bergeser kanan sini ya, atau bergeser ke kiri sini. Nah, ini posisi roda ini miring teman-teman, miring seperti ini. Ini juga tidak boleh. Ini miring ke kanan atau kiri ya. Nah, ini kanan lah. Nah, ini miring ke kiri kalau begini. Nah, seperti ini. Ini juga tidak boleh terjadi nih. Kenapa bisa begitu? Nah, inilah kurang lebih penyebabnya. Ini seperti ini. Nah, ini frame atau fork bengkok. Nah, ini hati-hati. Dengan kalau kita jatuh ya, sekali jatuh dengan guncangan yang kuat, biasanya yang lebih lemah fork teman-teman ya. Frame atau fork bengkok. Nah, gimana kalau frame ini ada perubahan? Ya ini teman-teman, posisi head tube ya. Nah, ini head tube ini ya. Nah, ini terhadap seat tube ini ya. Nah, ini tidak rata teman-teman. Ini tidak sejajar. Kalau kita tarik dari garis ke sini ya, terhadap garis ke sini ya. Ini ada pergeseran ininya nih. Head tube ini ada pergeseran. Dia bisa bergeser ke arah kiri sini ya, atau ke kanan sini. Nah, oke. Jadi dia miring, menyebabkan posisi fork ini juga miring, ya kan? Dengan miring ya akhirnya ban juga miring gitu loh. Itu terjadi. Nah, yang kedua kondisinya, nah ini batang fork nih bisa miring ke kiri atau ke kanan terhadap steer tube. Nah, kalau misalnya ini ada fork teman-teman ya. Nah, saya ada teman-teman, misalnya kan ini ada fork, ini bukan fork dari ini ya, suspensi ya. Jadi ini bergeser teman-teman. Ini steer tube teman-teman ya. Jadi ini punya kelurusan ya, ada sumbunya atau ada eksis porosnya ya. Nah, ini letak batang fork kiri dan fork kanan ini ya, itu bergeser. Ya bergeser ke kanan ya, ke sini ya, atau bergeser ke kiri sini. Karena apa? Kondisinya ada karena benturan ya. Nah, seperti ini. Andai kata ini ada pengarisan ya, ini lurus ke sini pengarisan ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini letak eksis ini itu tidak di tengah-tengah sini lagi terhadap sumbu dari steer tube ini. Nah, ini pasti bergeser. Ini bisa bergeser ke kiri atau ke kanan teman-teman. Kurang lebih begitulah kondisinya. Nah, ini gimana perbaikan teman-teman ini? Perbaikannya itu ya ini. Kalau mengenai fork ya, ini harus ada normalisasi geometri. Ini untuk yang frame ya. Untuk frame ini ya ini harus normalisasi geometri frame. Jadi kondisi ini head tube yang bengkok ini ya, harusnya ini lurus seperti itu ya terhadap belakang ya, terhadap seat tube ya. Itu harus diluruskan gitu ya, sejajar dengan seat tube yang belakang ini. Head tube harus sejajar dengan seat tube yang belakang. Ini harus ke bengkel nih teman-teman ya. Ini ada perbaikan ini. Ya, head tube ini harus sejajar dengan seat tube. Nah, ini. Nah, yang kedua yaitu kondisi yang ini batang fork ini. Gimana ini caranya ya? Kita harus perbaikan forknya. Ini kata ini fork ya. Forknya mengalami gangguan, dia bergeser ke kanan atau ke kiri sini ya. Ini harus perbaiki. Nah, saya yang kondisi musibah itu saya udah perbaiki ya. Cuma tetap ini nggak normal. Nanti akan kita buktikan teman-teman. Ini bengkok teman-teman. Udah saya perbaiki tetap masih belum normal, agak sulit perbaikannya ya. Oke, jadi kita usahakan ya kita ke bengkel ya, atau kita dengan palu yang besar kita ketok dengan balok ya. Kita akan normalisasi posisi batang fork ini ya. Fork ini kita perbaiki ya. Ini terhadap supaya apa? Steer tube ini yang tadi ini ya.
Ini ya. Ini harus posisi tengah as ini ya. Tengah as ini di sumbunya ini harus sejajar ya. Harus ada di posisi sumbu steel tube ini. Ini harus tengah-tengah teman-teman. Oke? Seperti itu ya. Nah, kondisi yang 3 ya, yang bisa terjadi adalah kombinasi teman-teman. Kondisi posisi roda terhadap depan terhadap roda belakang ini kombinasi, yaitu kombinasi yang butir 1 dan 2. Oke, ini kombinasi yang teman-teman. Seperti ini ya. Nah, penyebab juga sama, kombinasi itu perbaikannya sama teman-teman. Jadi ini kalau kita ilustrasikan seperti ini teman-teman. Ini ada 2 kondisi ya, di mana dia itu ya, ban depan itu dia bergeser ke arah kanan ya. Selain bergeser ke arah kanan, dia juga miring teman-teman. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dia bergeser ke arah kanan, miringnya miring kiri, seperti itu. Nah, seolah-olah ini benar teman-teman, tapi sebenarnya tidak benar gitu loh. Jadi bisa juga dia bergeser ke arah kiri sini ya. Ini ya. Dia miring ke arah kanan ya. Atau dia miring ke arah kiri seperti ini. Nah, itulah kombinasinya teman-teman. Nah, itu bisa terjadi. Dan itu mungkin hanya sedikit aja pergeserannya, tapi itu harus bisa kita normalisasi kembali di sini semua. Oke teman-teman, kadang-kadang dalam kondisi tertentu ya kita agak jarang teman-teman ya memperhatikan hal ini. Tapi saya kira ini penting ya, kita bisa ngecek ya. Mengeceknya tadi untuk kondisi yang umum, kita lepas tangan ya, sepeda berjalan dengan kecepatan tertentu 20 km per jam kurang lebih lah. Nah, itu akan ketahuan dimiring kanan atau miring kiri. Yang kedua, kita laksanakan pengukuran teman-teman. Nah, saya anggap sepeda itu kan apa ya, kelihatan sederhana, tapi ya itu harus betul ya posisinya. Seperti juga kalau kita lihat mobil teman-teman ya. Jadi untuk ban mobil teman-teman ya, itu juga mereka mengukur ya. Istilahnya ada namanya istilah spuring ya. Nah, ini sebagai pengetahuan teman-teman ya, betapa kita juga harus memperhatikan sepeda ya dibandingkan dengan mobil itu sama aja teman-teman. Ini agak lebih kompleks ya. Itu ada istilah pengaturannya itu untuk spuring teman-teman ya. Ada istilahnya two in teman-teman. Two in ya. Ini dan out. Oke, ini apa istilah teman-teman ya? Yang satu. Two in to out itu ada kata kita melihat ban mobil ya dari arah atas mobil ya. Dari atas ya. Dipandang dari atas ya. Ini bannya demikian. Oke. Sumbunya. Oke. Nah. Ini ban teman-teman ya. Ini dari atas mobil ya. Tuh in itu ini ya. Kalau in itu diarahnya ke dalam teman-teman. Nah, ini ke dalam. Nah, out itu ini in. Ini out. Out itu keluar posisi. Jadi ban depan itu cenderung kalau tuh in itu dia itu ke dalam untuk menstabilkan, itu untuk kondisi penggerak roda belakang ya. Kalau to out itu cenderung ban ke arah luar, itu biasanya diaplikasikan untuk roda mobil yang penggerak roda depan. Oke. Nah, ada istilah lagi yang lain. Ini diatur teman-teman, ini ada standarnya dari masing pabrikan. Oke. Yang kedua ya. Yang kedua yaitu istilah chamber teman-teman. Chamber. Nah, chamber ini berbeda dengan to in to out. Seperti ini. Ini ada kata kita lihat mobil dari depan teman-teman supaya lebih mudah ya. Ini dari depan mobilnya. Kita lihat dari depan. Nah, seperti ini. Rodanya. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Roda ya. Nah, ada kata caster. Ini ya dari depan ya. Ini casternya. Bukan caster ya. Chamber ini positif ya. Ini cenderung ini permukaan jalan ya. Oke. Nah, chambernya ini positif, dia cenderung ininya ke dalam teman-teman. Nah, ini ke dalam arahnya. Ini positif. Yang untuk negatif ya, ini arahnya ke sini. Nah, jadi ban itu cenderung kalau positif itu mengerucut ke dalam ya terhadap jalan. Kalau negatif itu keluar teman-teman. Oke teman-teman, seperti itulah teman-teman juga. Dan ya hal yang selalu ya digunakan untuk kestabilan pergerakan sepeda itu namanya caster teman-teman
Ya, caster itu yaitu teman-teman. Kalau sepeda seperti ini teman-teman ya. Ini ada posisi teman-teman ya. Posisi dia seperti ini teman-teman. Nah ini ya. Nah ini ada sudut teman-teman. Ini ada sudut ya, seperti ini. Ya ini tidak tegak vertikal teman-teman, tapi berpersudut. Inilah namanya caster teman-teman. Atau kalau istilah sepeda itu sudut daripada steer tube atau head tube ini terhadap horizontal ini. Oke, ini namanya kalau mobil itu caster, sama aja sebetulnya ya istilahnya. Kalau sepeda itu istilahnya sudut steer tube terhadap horizontal sini. Nah jarak ini dari sini ke sini, nah ini juga ada jarak teman-teman. Ini jarak ini istilahnya rake teman-teman. Atau offset ya ke arah muka, gitu juga offset ke arah muka. Ini gunanya apa teman-teman? Gunanya untuk menstabilkan ya ban depan ya terhadap manuvernya sehingga sepeda itu stabil. Nah untuk yang ini juga sama teman-teman. Untuk yang tadi, untuk yang rigid ya, untuk yang ini juga sama teman-teman. Fork yang suspensi juga sama. Ini ada ya. Ini lurus ke sini ya. Ini ya. Nah ini. Oke. Nah ini ada jarak teman-teman, jarak offset atau rig ke depan ini. Nah, seperti ini jaraknya, seperti ini. Nah sini ya kalau gitu, segini. Nah ini jaraknya. Ini teman-teman, ini juga untuk stabilan. Itu sebagai pengetahuan teman-teman ya, bahwa andai kata terjadi sesuatu pada ban sepeda ya yang tidak normal, itu tolong teman-teman bisa kita ukur dan kita perbaiki. Oke, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan ya praktik teman-teman. Selain praktik tadi yang praktis ya dengan cara melepaskan tangan, hati-hati ya di tempat yang sepi, bagaimana posisi sepeda itu ya pada kecepatan 20 km per jam. Nah sekarang praktek yang lebih akurat teman-teman, yaitu menggunakan peralatan ya. Kita butuh stick ya, stick ini bakmi ya. Kemudian kita juga butuh ini yang kecil ya, ini tali ramik yang kecil. Ya, ini sederhana teman-teman, dan alat penahannya, kami yang gede untuk penahan. Oke teman-teman, kita masuk praktek untuk melihat bagaimana cara mengukur normal atau tidak normalnya sepeda. Oke, sebelum masuk ke praktek, kita langsung teman-teman, sepedanya harus kita balikan posisinya teman-teman. Oke, jadi kita harus balikan posisinya sehingga kita mudah melihat, mempraktekkan bagaimana cara pengukurannya. Oke. Oke, nanti kita masuk ke seksi prakteknya. Oke teman-teman, kita masuk ke praktek ya. Ini ada contoh yang bagus sekali di sini ya. Ini tadi setelah saya coba, ini normal ya. Nah ini yang tidak normal. Bagaimana kita membedakan antara ban yang posisi normal ya, ban depan terhadap ban belakang, ini posisi yang tidak normal. Oke, ini harus kita tahan dulu sepedanya teman-teman ya. Tahan ya. Kita stick tadi kita ikat aja di forknya dan di chainstay-nya. Oke, ini saya potong-potong dulu. Oke, butuh 4 ya. 4 ini untuk mengikat stick tadi ya. Oke, ini kita ikat sini teman-teman. Ikat di sini. Oke, supaya ini tidak bergerak ya. Ini arahnya ke sana, berarti ini perlu di sini ya. Ikatnya sini. Oke. Ikat aja sini. Oke. Ikat sini. Oke. Satu lagi sini, ikat. Oke, kita ikat satu lagi ya. Sehingga ini seimbang kiri dan kanan ya. Nah, inilah. Ini supaya agak menahan teman-teman ya. Supaya tidak bergerak ya. Nah kita lakukan pada satu sisi lagi yang ban belakang ya. Ban belakang ini bergeraknya ke arah sana, berarti kita ikat sebelah sini lah. Oke, sebelah sini teman-teman. Ikat ini sama kayak yang tadi. Oke. Ini sebenarnya suatu praktek yang mudah ya, dan kita akan tidak usah terlalu pakai peralatan macam-macam. Kita bisa melaksanakan pengukuran dengan cara yang sederhana. Sama teman-teman. Ini juga sama pentingnya juga dengan kita melaksanakan pengukuran itu teman-teman yang waktu udah saya praktekkan
yaitu chain line. Sama juga teman-teman ini. Jadi chain line harus betul juga posisi kedudukan crank, dan ini juga harus betul juga posisi kedudukan ini. Oke teman-teman, ini udah kita lakukan ini ya. Oke, ini kita coba ya, tarik ya dari sini ke sini dengan benang ini teman-teman. Ya, begini. Oke, ini kita ikat dulu ya. Di sisi sini posisikan seolah-olah ini nanti tarik ke sana ya, sinilah kurang lebih lah. Tarik sini supaya nanti kita bisa melihat kesejajaran roda itu dengan cara melihat posisi ban itu seperti apa. Kita ikat sini. Oke teman-teman, udah ikat ya. Nah kita ini karena ini terganjal teman-teman ya, terganjal ini ya. Kita lihat ini supaya ini posisi lurus ke sini ya. Nah ini ada yang menghalangi teman-teman ini. Ya kita harus loloskan ini ya, satu sisi lolos ke sini ya. Nah ini mungkin kalau rodanya banyak silakan perhatikan ya. Jangan sampai tertahan ini harus bebas teman-teman ya. Harus bebas dan supaya tertahan sedemikian rupa sehingga ini oke, lolos ya. Bebas, ini bebas. Bebas ini. Oke, ini masih ada tertahan. Oh, ini masih satu lagi teman-teman. Masih tertahan sebelah sini. Satu lagi nih. Oke. Lolos ya. Jangan sampai tertahan oleh jari-jari. Benang itu harus benar-benar bebas terbentang ya dari belakang ke depan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih setelah di sini dia bebasnya ke arah 1 2. Oke. Berarti ini masuk ke sini. Oke. Ini harus bebas teman-teman. Oke. Nah, ini ke sini. Oke, bebas. Nah, ini posisi bebas teman-teman ya. Kita lihat posisi bebas ini. Nah, oke. Oke. Nah, ini kita lihat teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini coba saya gunting dulu ya. Oke teman-teman ya, kita lihat kesejajaran ya benang ini ya, itu tidak boleh tersentuh jari-jari teman-teman semua sekali ya. Nah ini kita dekatkan teman-teman ke sisi. Nah ini harus beripit ke sini teman-teman. Beripit ke sini, kita goyang-goyangkan benangnya ya. Beripit sini. Andai kata ini udah beripit ke sini ya, ini sejajar tidak nih? Mepet tidak dengan ini nih. Nah lihat teman-teman ya pergerakannya ya. Nah ini pada saat saya gerakan ke sini ya, nah ini ke sini, ini juga mepet teman-teman, mepet ya, ini juga mepet teman-teman. Nah seperti ini. Jadi nanti kita coba aja adjustment stangnya, kita gerak-gerakan ya. Nah ini, nah seperti ini. Oke. Nah pada saat saya gerakan ke sini, ini mepet teman-teman ya. Nah ini mepet ya. Nah ini juga mepet tuh teman-teman tuh. Jaraknya pas ya tuh. Ini juga mepet pasti ya. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini. Oke. Artinya roda ini normal teman-teman, nih normal ya, nih seperti ini tuh normal. Ini mepet ke ban belakang, yang bagian belakang, ini yang bagian depan. Ini ban depan harus mepet ke sisi yang belakang, ini ke sisi yang depan. Nah seperti ini. Saksikan lagi teman-teman, ya. Nah mepet ya, mepet ya. Ini mepet, ini mepet, ini mepet, itu mepet. Jadi betul-betul ban ini sejajar teman-teman. Nah oke. Jelas ya? Oke, ini normal teman-teman, normal. Nah, gitulah caranya, itu sederhana sekali teman-teman. Itu juga bisa melakukan dari sisi sini juga bisa, asal ya benang ini ya jangan menyentuh jari-jari. Usahakan ya lolos ke dalam jari-jari teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang kita bandingkan teman-teman. Ini contoh yang baik sekali. Ini ya hasil kondisi tertumbur saya. Tertumbur, saya perbaiki, tapi belum normal teman-teman. Oke teman-teman, ini udah saya ganjel teman-teman ya, udah saya ganjel ya. Saya ikat di bagian belakangnya ya, lolos ya, ke gigi jari-jarinya, saya masukkan ke dalam ya. Nah tinggal saya menarik aja di sini. Nah ini contoh lagi teman-teman, contoh yang ban depan tidak sejajar dengan ban belakang. Seperti ini teman-teman, lihat ini teman-teman ya. Oke, nah ini lihat ya. Ini posisi saya tekan gerakan ke arah kiri teman-teman ya, sini. Nah ini, nah pada saya gerakan ke sini ya, nah ini, ban ini udah menyentuh teman-teman. Ini udah menyentuh ini nih menyentuh. Tapi ini masih ada jarak teman-teman, jarak. Ini masih ada jarak nih. Jadi kalau kita tekan ke sini dia maksa teman-teman. Nah segini, masih ada jarak. Kalau kita ukur jaraknya seperti ini teman-teman. Nah ini, jadi ini bergeser ke arah kanan teman-teman. Nih, ini masih ada jarak. Ini jaraknya kurang lebih ya
Ini mungkin setengah senti teman-teman ya. Ini setengah senti teman-teman. Oke. Ini teman-teman. Ini setengah senti. Artinya ban ini tidak normal teman-teman. Ban ini bergeser ke arah kiri, ya. Kalau dari sana kiri, dari saya ini kanan nih, ya kanan ini ya. Oke. Ini bergeser ke arah sisi kiri. Ini 1 senti teman-teman. Ini cacat teman-teman. Cacat. Ya udahlah. Oke, saya mungkin nanti akan saya ganti portnya. Saya udah nggak sanggup memperbaikinya ya. Serba salah saya juga, terus terang aja ini. Jadi ini akan saya ganti portnya. Tetap yang ini juga, yang porok yang rigid juga, supaya kondisinya kembali normal teman-teman. Oke, jadi ya gitu teman-teman. Jadi masalah ini kelihatannya sepele ya, tapi ya buktinya ya setelah saya perbaiki, saya coba. Walaupun hanya setengah senti, 1 senti, saya tuh merasa pada saat saya goes, saya lepas, sepeda itu kayak narik ya ke arah kiri. Nah itu teman-teman, ini suatu hal yang mudah kita laksanakan. Kita cek kembali. Kuncinya apa teman-teman? Kita goes dengan nyaman ya dan aman. Jadi andai kata kita ada sesuatu, mungkin kita agak lupa, gitu. Nah, itu sepeda nanti nggak bergeser ya, nggak cenderung ke kiri atau bergerak ke kanan. Hal yang begini tentunya bisa terjadi kalau sepeda pertama ya, sepeda itu jatuh ya, tertabrak ya, tertabrak ya, atau kita dalam posisi menyetel ya, menyetel atau assembling menyetel itu tidak tepat sehingga terjadilah kondisi yang demikian. Oke teman-teman, ini suatu sharing ya, bukan hal yang terlalu ruwet, tapi ini mungkin ya, ini agak jarang diperhatikan oleh pegawai ya. Mudah-mudahan dengan cara penyetelan yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita memiliki sepeda yang akurat terhadap pengaturan cranknya, crank ya, posisi crank ya, terhadap chain lainnya, oke. Dan kita memiliki ban ya, depan ya, yang sejajar dengan ban belakang. Oke teman-teman, makasih banyak atas perhatiannya. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.